Ya, sungguh Tuhan ketika kami berkumpul bersama sehati setujuan, melihat tuayan di dunia ini sudah menguning Tuhan. Dan kami harus berani melangkah untuk menuai bersama-sama. Tuhan, hari ini kami mau dengar akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kembali kepada kami. Apa yang seharusnya kami lakukan sebagai tubuh Kristus yang Tuhan taruh di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti, memahami akan firman Tuhan. Sehingga ketika kami mengerti, memahami, kami juga mau melakukannya. Tolong hamba-Mu Tuhan, di dalam segala keterbatasannya, kelemahannya, Tuhan tahu betapa hamba-Mu ini sesungguhnya tidak layak Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hanya anugerah Tuhan saja yang boleh memampukan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Minta maaf ya, saya harus nyalakan satu lagi. Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, shalom. Wah, suara saya sudah merdeka lagi ya. Seminggu rasanya suara saya tertahan, tidak enak gitu ya. Saya seminggu ini pelayanan cukup banyak, harus banyak suara, 5 kali saya bicara seminggu ini. Saya batasi terus sedikit-sedikit supaya hari Minggu ada stok gitu ya. Tapi puji Tuhan ya, suara saya terdengar semua. Ya, lambaikan yang di belakang. Ya, yang di atas juga lantai 1 ya, walaupun tidak nampak tetapi Tuhan melihat hati kita yang ingin memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Ya, saya ingatkan kembali bahwa bulan ini adalah bulan Cross. Ya, bulan Cross adalah mengingatkan kepada setiap kita adalah komunitas. Komunitas, kelompok kecil bahasanya. Ada juga yang katakan KTB apa ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana komunitas ini bukan menjadi program gereja ya, tetapi menjadi kegerakan untuk kembali kepada panggilan yang pertama ya. Karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Tuhan Yesus pertama kali memanggil murid-muridnya ya di tepi sungai, di tepi laut Galilea. Kemudian setelah itu setelah dia dipanggil sebagai murid. Pesan dia, ikutlah aku. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Itu pesan yang pertama, panggilan yang pertama. Kemudian sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berpesan. Pesannya apa? Jadikan semua bangsa murid lagi. Gak ada tertulis di situ jadikanlah pengikutku. Gak ada murid. Ya, jadi awal dipanggil sampai akhir itu semuanya tentang murid. Maka hari ini kita sama-sama belajar. Kalau minggu yang pertama bagaimana menjadi pengikut Kristus. Harus menyangkal diri, memikul salib, tapi gak berani mati. Ya, tapi seorang murid dia rela mati. Bahkan ketika murid-murid Kristus setelah Yesus naik ke surga, dia bukan lagi menjadi murid tapi menjadi pemimpin, menjadi rasul-rasul di setiap daerah. Kita melihat panggilan itu. Dan panggilan itu ada pada kita semua. Ya. Bagaimana pentingnya komunitas. Mengapa perlu kita ada komunitas? Tadi saya katakan komunitas bukan bagian program gereja. Ya, mari kita akan buka terlebih dahulu Roma 15 ayat 1 sampai dengan 7 saja yang kita akan baca.
Roma pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan 7 berbunyi demikian. Orang yang lemah dan orang yang kuat, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan. Pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan, penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati, satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, sekali lagi katakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Berbahagialah bagi mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi yang melakukannya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya pada hari Rabu, saya masih mengingatnya. Saya mengevaluasi, kok tiba-tiba saya diingatkan. Diingatkan, sudah berapa lama sih saya melayani Tuhan kalau mau dijumlah-jumlah, mau lihat jumlahnya. Bukan berarti mau diberikan penghargaan, diberikan mahkota gitu ya, bukan. Tapi ada sesuatu hal yang saya perlu akui kepada jemaat sekalian. Sebuah kesalahan yang dilakukan oleh hamba Tuhan. Kesalahan apa itu? Nah, ketika saya mengevaluasi itu, sekian puluh tahun saya melayani. 2007 saya ditabiskan sebagai pendeta dalam jabatan gerejawi. Dan sebentar lagi mungkin saya sudah dipanggil Tuhan. Kemudian saya berpikir apa yang sudah saya hasilkan dari kepemimpinan sebagai hamba Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang seharusnya saya hasilkan dari pelayanan saya puluhan tahun itu? Mungkin kalau pengusaha, dia bisa hasilkan berbagai produk. Saya bertanya apakah pelayanan saya ini sudah berkenan kepada Tuhan. Ternyata saya sadar, selama ini saya dikejar-kejar dan dibuat target oleh gereja. Jujur. Kalau seorang hamba Tuhan begitu datang menjadi gembala, memimpin jumlah jemaatnya tadinya 10, jadi 100, 100 jadi 1000. Betul tidak? Senang enggak kalau hamba Tuhan bisa begitu? Angguk-angguk senang ya. Jadi saya sadar, saya selama ini apakah benar menjadi hamba Tuhan, apa menjadi sales gereja? Jujur saya bilang, waktu saya merenung itu, saya diberi target, harus jumlahnya sekian. Kalau jumlahnya sudah sekian berarti kamu berhasil. Kita semua sama-sama mementingkan jumlah, betul? Di mana-mana. Berapa omsetnya? Saya pernah kerja di perusahaan Unilever, perusahaan Sinarmas. Kalau ditanya bos datang akan tanya berapa Ribka omset bulan ini? Dibanding di seluruh Indonesia bagaimana omset kita? Oh, omset kan? Betul? Jujur. Ini saya ngakui. Rasa bersalah saya.
Begitu ada jemaat pindah gereja, ke sana, ke sini, langsung hati itu, aduh rasa bersalah. Program apa ya yang supaya menarik jemaat ya? Program seperti apa ya supaya jemaat jangan pergi ya? Jujur, itu yang dilakukan supaya menarik, betul? Bukankah nggak bedanya dengan sales? Karena saya dulu menangani sales, ratusan sales saya tangani. Jadi kalau mau penjualannya laku, jual segini, bonus ini, jual segini, nanti dapat diskon ini. Saya tersadar, ternyata gereja berisi pengikut Kristus yang kehidupannya juga tidak jauh dari orang-orang pada umumnya. Orang percaya, orang yang belum percaya. Perbendaharaan katanya juga. Ketika kesel, ketika marah sama dengan orang-orang yang belum percaya. Saya lihat itu. Kalau lagi dagang, bohongnya juga sama. Mementingkan acara kumpulan, wisata hari Minggu, ya sama dengan mereka. Hari Minggu tetap kerja, gak berani tutup toko, ya sama dengan mereka. Apa Ribka yang kamu buat di sini? Selama berpuluh-puluh tahun. Saya terdiam. Mulai air mata saya mengalir. Saya bilang, Tuhan aku salah. Apakah yang seharusnya dihasilkan dari pelayanan gereja? Sekarang Bapak Ibu jawab. Tolong bantu jawab. Kalau pabrik sepatu akan memproduksi, menghasilkan apa? Apa? Pabrik kecap menghasilkan? Gereja menghasilkan apa? Seharusnya gereja sama dengan panggilan pertama Yesus kepada orang-orang di tepi laut itu. Menjadi murid Kristus. Tapi ternyata, tadi saya bilang, ini kenyataan. Jemaatmu Ribka, nggak bedanya dengan orang yang belum percaya. Apa yang kamu lakukan puluhan tahun? Ini menampar saya. Bagaimana menjadi murid yang militan dan yang radikal dalam arti yang positif. Militan itu dia menuntut dirinya lebih dan lebih baik lagi. Mau maju menjadi orang Kristen. Radikal arti positif, bersemangat tinggi, penuh gairah, penuh pengabdian. Katanya hujan sedikit nggak datang tuh. Saya harus berlutut berkali-kali sama Tuhan. Tuhan kalau boleh hari Minggu jangan hujan. Berkali-kali. Bolehlah Tuhan Senin hujan. Maaf ya Pak Yansen. Pak Yansen di sekolah. Nanti itu doanya beda. Yang Senin juga Pak Yansen. Tuhan tolong Senin sampai Jumat. Dan biar Sabtu Minggu hujan. Tidak demikian. Ya. Kemudian bagaimana sekarang? Dengan kondisi kita menyadarinya, kita sebagai gereja Tuhan yang isinya adalah jemaat-jemaat ternyata bukan murid. Sadari gak? Bukan saya nggak menyadari, tapi kita semua harus menyadari. Hamba Tuhan harus menyadari. Kita hanya datang hari Minggu, khotbah, udah khotbah, bye-bye, selesai. Tidak ada apa yang dipikirkan nih. Ini jemaat mau diapakan? 150 jemaat. Dah dipikir. Pokoknya asal udah selesai khotbah, selesai. Nanti kapan minggu lagi? Khotbah lagi. Itu kan targetnya. Itu dosa besar di hadapan Tuhan. Di dalam panggilan kita sebagai hamba Tuhan. Tapi juga adalah dosa bagi kita. Berpuluh-puluh tahun kita duduk di sini. Keluar tidak pernah berubah. Tidak pernah menjadi murid Kristus.
Apakah menjadi murid Kristus otomatis? Contoh, saya masuk kandang kuda, begitu keluar jadi kuda. Saya masuk garasi mobil, keluar saya jadi mobil. Betul? Tidak otomatis. Yang berarti jemaat Tuhan pun untuk menjadi murid Kristus tidak otomatis. Saya coba pelan-pelan di sini supaya kita menyadari kesalahan kita dan kita berubah. Jangan hanya sadar tapi tidak berubah. Tapi sadar dan berubah. Kemudian apakah kita rindu menjadi pengikut Kristus yang berkualitas? Ini dosa kita. Dosa para hamba Tuhan. Dosa saya. Bagaimana saya tidak mau meningkatkan, tidak memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas rohani daripada jemaat. Dan sebaliknya jemaat juga. Bagaimana saya meningkatkan kualitas? Jangan awal akhir sama. Tapi awal akhir harus lebih baik daripada awal. Itu renungan saya hari Jumat. Akhir harus lebih baik dari awal. Sejak saya percaya Yesus, apa yang sudah kita lakukan? Bagaimana pertumbuhan kerohanian kita? Kemudian pertanyaannya, di manakah kita dijadikan murid? Saya tanya, siapa yang rindu dimuridkan? Angkat tangan. Satu, oh nggak ada yang jadi murid. Aduh Tuhan, ampunilah hamba-Mu ini Tuhan. Siapa yang rindu jadi murid? Murid Kristus tentunya. Angkat tangan. Gak usah malu-malu. Ini Tuhan, saya mau Tuhan. Ya. Sekolah juga sama. Apakah bisa sekolah ngajar jadi murid kalau semua dikumpulkan satu aula? Bisa gak? Gak bisa. Tapi harus dibagi-bagi. Kelasnya lebih kecil ya Pak. Pak Yansen ya, lebih kecil lagi. Itu sekolah loh, sudah berubah. Tapi gereja belum berubah. Masih banyak orang-orang tidak memikirkan mau jadi murid Kristus. Tidak. Jadi pengikut aja ya, yang datang hari Minggu cukup hari Minggu. Datang lagi minggu depan, duduk lagi. Berdiri lagi, pulang lagi, makan lagi, ke rumah, dah selesai. Mari kita sama-sama. Di manakah kita dijadikan murid? Saya katakan bukan dalam ibadah hari Minggu. Bukan dalam skala yang besar untuk proses menjadi murid. Murid dalam kata Yunaninya adalah matetes yang berasal dari kata mantano, yang artinya adalah itu kata kerja belajar. Kalau kita mau disebut murid, ya harus mau belajar. Mana ada di sekolah ini datang bukan murid, pasti murid semua. Harus mau belajar, betul? Karena pada masa itu orang-orang di budaya Yunani kuno itu, mereka itu maunya belajar dan cari ilmu pengetahuan apa yang terbaru sehingga semangat mereka untuk belajar itu luar biasa. Makanya dikatakan mantano. Tapi matetes itu berasal dari kata berasal dari khususnya untuk murid-murid Kristus. Ditujukan untuk murid-murid Kristus. Berarti kita ini semua matetes seharusnya. Di sini sudah ada 5 tahun, 10 tahun. Jadi orang. Kalau sekolah 6 tahun sudah lulus SD ya. Betul? Siapa yang mau di SD terus? 10 tahun di SD? Hah? 15 tahun di SD? Gak ada yang mau. Tapi nyatanya kita seperti itu sebagai jemaat Tuhan. Tidak berubah, tidak naik kelas. Tidak punya kualitas. Dan itu terbukti dari kehidupan sehari-hari. Murid
adalah seorang yang berkomitmen mau belajar, menuntut diri dan menjadi seorang yang memiliki hidup yang otentik. Ini mau jadi matetes, saya mau jadi murid Tuhan. Saya mau punya komitmen, mau belajar. Kalau begitu belajarnya di mana Tuhan? Tuhan sudah menyediakan. Pertama kita diingatkan, 12 murid Yesus. Tidak banyak Tuhan. Dia memilih berapa? 12. Ribuan banyak yang ikut kan? Ikut, nanti mundur. Karena dia cari apa? Cari makan, cari kesehatan, disembuhkan, kerasukan disembuhkan. Itu. Tuhan melatih 12 murid. Lihat ini rancangannya. Komunitas merupakan rencana Allah bagi hidup manusia. Komunitas merupakan rencana Allah bagi hidup manusia. Di mana dibuktikan? Kemudian dikatakan lagi bahwa komunitas itu adalah skenario Allah. Berarti Allah sebenarnya sudah buat skenario tapi kita tidak mengikutinya. Makanya hari ini kita sama-sama sadar kesalahan kita masing-masing. Kita hamba Tuhan jangan hanya ya datang udah kita mau khotbah nih, mau ini apa. Tapi tidak memikirkan apa nih untuk bisa menjadi murid nih. Apa yang harus saya lakukan? Pertama adalah diri kita sendiri. Apakah hamba Tuhan sudah jadi murid Kristus? Jadi tidak menutup kemungkinan. Bukan hamba Tuhan di sini. Hamba Tuhan di sini semua sudah jadi murid Kristus. Amin. Amin dong. Ya. Kenapa saya katakan? Komunitas adalah skenario Allah. Adalah rencana Allah bagi manusia. Coba ingat kembali ketika zaman Eden. Tuhan mengatakan apa? Tidak baik sendirian. Betul? Pengkhotbah lagi. Lebih baik berdua. Kalau jatuh ada yang ngangkat. Betul? Kristus cari murid 1. Ya, 12. Betul? Ini adalah rencana Allah, rancangan Allah. Yang seharusnya kita kembali lagi. Kita bisa dimuridkan dalam kelompok kecil. Di dalam komunitas. Ini firman Tuhan katakan. Tidak baik. Bagaimana menjawab kebutuhan ini? Maka tema kita pentingnya komunitas. Jadi kita kembali, pertama ini skenario Allah, ini rencana Allah buat manusia. Nah kemudian apa pentingnya sekarang? Pentingnya bagi saya sebagai hamba Tuhan sekarang saya sadar disitulah di dalam kelompok-kelompok kecil lah saya bisa memuridkan. Karena saya tidak bisa dekat dengan semua orang kalau berkelompok ratusan begini. Tidak bisa. Tapi ketika di dalam kelompok kecil saya berada di tengah-tengah mereka, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Saya bersama-sama dengan mereka. Saya mendengar mereka bicara tentang firman Tuhan. Saya mendengar mereka, bagaimana mereka belajar mengagungkan Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Oh saya dengar itu. Pada akhirnya dari situ, biasa saya pasti paling akhir. Bagaimana menurut Musa? Terakhirnya pasti begitu. Bagaimana kesimpulannya Musa? Disitulah saya mulai memuridkan. Kalau tidak ada komunitas bisa? Tidak bisa. Kenapa pentingnya komunitas? Pertama, manusia tidak dapat hidup sendiri. Coba katakan pada kiri kanan, kamu gak bisa hidup sendiri. Bilang pada kiri kanan. Betul gak? Betul. Gak bisa hidup sendiri. Ya, kalau saya saja di rumah dipastori sendirian terus. Seminggu, sebulan. Saya tinggal tengkorak nanti. Gak bisa manusia itu hidup sendiri. Makanya perlu dimuridkan. Perlu ada komunitas. Disinilah. Dan saya bersyukur bahwa gereja ini 1 tahun saya ada di sini, kegerakan ini
luar biasa. Mereka mau dimuridkan. Begitu saya tanya, ayo ikut. Siap musuh. Yuk ikut. Kayak Yesus ya saya ya. Tapi sukacita. Mau dimuridkan. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Ini kesaksian. Bapak Ibu, tanpa diduga, pada satu saat, saya pelayanan di satu gereja, saya tidak sebut gerejanya. Ya, nanti dia lebih ngetop daripada GKK Padang. Dia datang, biasa datang berdua. Datang berdua, pulang berdua, salaman, pulang. Datang berdua. Satu saat. 3 orang keluarga ini. Pertama, suaminya meninggal. Sedih. Kedua, sama. Meninggal. Dan yang 3 terakhir waktu COVID. Ini yang 2 COVID, yang 1 bukan. Ini sudah lebih dulu meninggal. Tapi yang 2 ini waktu COVID. Sudah mamanya meninggal, gak lama suaminya meninggal. Dan dia mengatakan, Muse, hancur hati saya. Saya tidak tahu masa depan saya bagaimana. Saya tidak tahu, saya sendirian. Sekarang saya bersama anak saya. Saya biarkan dia. Karena saya sudah pindah pelayanan ke sini, dia nangis terus di telepon. Saya hanya memberikan jawaban. Sekarang ada Tuhan di hidupmu. Tuhan sudah sediakan komunitas untuk bersama-sama dengan kamu. Saya panggil satu orang yang pertama yang suaminya meninggal itu, tolong dekati dia, rangkul dia. Satu lagi, rangkul lagi. Itu yang sendirian. Sekarang puji Tuhan di dalam komunitas. Lah, dulu cuma datang, duduk, pulang lagi. Sekarang pelayanan. Luar biasa. Dari mana itu? Komunitas. Mother Teresa mengatakan, penyakit yang paling buruk di dunia bukanlah penyakit apa? Bukan penyakit kusta dan penyakit kanker, tetapi apa? Perasaan tidak dikasihi dan kesendirian. Jelas? Saudara, jemaat, jangan sendirian. Ya, jangan lagi sendirian. Jangan merasa tidak dikasihi. Juga jemaat yang lain, kesempatan untuk mengasihi. Di mana? Di dalam komunitas. Itu yang pertama. Kepentingannya, pentingnya komunitas. Bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Yang kedua, aduh, ini kok mundur lagi ya. Yang kedua, kita melihat tadi di dalam Roma 15 ayat 1 sampai dengan 13 seharusnya. Tapi saya ringkas di situ. Saya ngambil bagian ini karena saya terinspirasi dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Di mana kehidupan jemaat yang pertama setelah percaya Tuhan, mereka ada di rumah-rumah. Dan di dalam ayat 47 dikatakan, ketika mereka bersama-sama, mereka disukai banyak orang. Dan apa? Di dalam ayat itu dikatakan Tuhan menambah orang-orang yang diselamatkan setiap hari. Jangan berharap kita, oh jemaatnya ditambah-tambah. Jangan tambah dulu, kita dulu. Gimana dengan komunitas kita? Apakah kita sudah jadi murid? Sudah dewasa? Kalau sudah dewasa kayak apa? Roma 15 ayat 1 sampai dengan 7. Ini adalah manifestasikan kasih Kristus di dalam komunitas. Jadi di dalam komunitaslah kita bisa memanifestasikan kasih Kristus. Coba sekarang kalau di sini mau manifestasikan bagaimana? Hah? Banyak mau pulang cepat karena mau sarapan, takut kehabisan mie baksonya. Yang satu cepat-cepat pulang. Kenapa? Saya ini ketinggalan kereta. Walah,
Yang satu, di rumah itu kompor, ya, belum ini masakan, waduh nanti, banyak sekali. Betul nggak? Tapi ke dalam komunitas kita bisa memanifestasikan kasih Kristus. Kasih Kristus seperti apa? Di dalam ayat itu. Pertama lihat, ayat 1 dan 7. Saling menerima. Kalau di sini kan, begitu pulang, boro-boro lihat belakang. Kalau nanti jemaat, coba lihat kiri kanan, kasih salam, baru senyum. Betul gak? Tahu gak di sini, coba lihat kiri kanan, ada yang baru gak? Ada yang baru ketemu gak? Coba, lihat dulu. Jangan-jangan pada gak tahu nih. Ini siapa? Coba ada wajah yang asing gak di sini? Ada gak? Mana? Tunjuk. Nah, angkat tangan ya. Tuh. Yang lain tahu gak? Musuh mah tahu dari sini. Itu ada yang baru. Siapa tuh? Tapi mau didekati nanti dulu, khotbah dulu, gitu kan? Iya. Saling menerima. Di mana saling menerima? Dalam komunitas. Bisa saling menerima. Komunitas itu bukan sama dengan Roma. Pada saat Roma ditulis, itu banyak dari mereka itu adalah orang-orang gabungan. Ada orang Yahudi, ada bukan orang Yahudi, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada yang budak, semua campur. Tapi dikatakan di situ bagaimana mereka sebagai komunitas bisa bersatu. Saling menerima. Gampang gak saling menerima? Yang satu ngomongnya suka, cepat sekali ngomongnya, suaranya keras kayak musuh. Tapi yang satu lemah lembut. Iya musuh, saya mah gak bisa apa-apa. Terus terima gak? Jangan terima ya. Terima. Gak usah pilih-pilih. Saling menerima. Ya, saling menerima. Seperti siapa? Kristus sudah menerima kita apa adanya. Kristus gak bilang, Ribka, kamu harus bagus-bagus dulu ya, harus baik-baik dulu ya. Aku akan terima kamu nanti ya kalau sudah bagus ya, sudah baik ya. Enggak tuh, Yesus langsung terima, ya enggak? Tapi ingat, ada lanjutannya. Yesus menerima saya apa adanya. Anak muda dengar. Tapi bukan seadanya. Bukan seadanya dalam arti kata gak mau dari awal sampai akhir begitu aja. Bukan. Harus berubah. Kristus menerima kita apa adanya. Kita mau terima teman-teman kita apa adanya. Kemudian kita bersama dalam komunitas, kita belajar sama-sama. Saya melihat itu. Yang tadinya saya gak sangka, di sini diam-diam gitu ya bapak-bapak tuh ya. Diam kalau ditanya, iya musuh. Kalau ngomong, nanti jawabannya cuma satu, sudah makan? Sudah. Tapi begitu saya masuk ke cross-nya, ke dalam komunitasnya, ngomongnya, aduh, pintarnya lebih pintar dari musuh. Wah, musuh sampai terharu, Yesus ini murid, Yesus sudah jadi murid. Siapa mau jadi murid? Dalam komunitas. Saya bersyukur di tempat ini. Ya. Semua, tidak ada yang kaya, enggak ada yang miskin, enggak ada yang tingkat tinggi pendidikannya orang-orang, enggak ada di sini, enggak ada. Begitu masuk komunitas enggak ditanya, kamu lulusan apa ya? Pekerjaan kamu apa ya? Ada enggak ditanya begitu? Ya. Saya angkat tangan sama Pak Paul. Tanya Pak Paul, ada enggak ditanya Pak? Enggak ada. Tapi Pak Paul terdalam hati. Mau dipimpin, ya itulah saling menerima. Siapapun juga, di luar sana mau perusahaannya dia direktur, dia mau komisaris, tapi masuk gereja dia jadi pengikut, masuk komunitas dia jadi murid. Sama semuanya, betul? Betul. Karena Kristus sudah menerima kita. Ini orang yang dewasa seperti itu, bisa menerima semuanya. Ini ada satu
Pendeta Bill Calder mengatakan, penerimaan kita terhadap saudara seiman kita di dalam Kristus tidak saja menunjukkan kasih kita terhadap satu sama lain, tetapi juga mencerminkan keagungan kasih Allah yang telah menerima kita menjadi anggota keluarganya sekali untuk selamanya. Jadi jangan bangga, oh saya kalau menerima ini ya, berarti saya sudah mengasihi dia. Enggak, manusia mah kasihnya begini, kamu baik, aku, ayo jawab, baik. Kamu jahat, aku lebih jahat, betul? Iya, itu kasih manusia. Makanya kita memanifestasikan kasih Allah di dalam komunitas itu. Ya? Jadi sudah berapa? Apa pentingnya? Pertama, kita tidak bisa hidup sendiri. Yang kedua, mendewasakan kita. Nah, mendewasakan kita yang kedua bukan hanya Roma katakan menerima satu dengan yang lain, tapi yang kedua apa? Yang kedua, saling menyenangkan. Itu ada ayat di ayat 2 sampai dengan 6. Bagaimana menyenangkan? Bukan menyenangkan diri sendiri. Seperti Kristus datang ke dunia ini bukan untuk menyenangkan, bukan untuk dilayani, tapi justru Kristus untuk melayani. Itu. Kita dalam komunitas jadi murid, dia tahu bukan untuk dilayani, bukan bos, tapi sama-sama menjadi murid, dimuridkan. Menyenangkan dalam arti apa? Bukan kata, senang, kamu bagus, kamu cantik, bajunya bagus. Bukan itu, menyenangkan itu bukan. Tapi menyenangkan dalam firman Tuhan dikatakan apa? Memberi dorongan dan menolong pertumbuhan rohaninya supaya sama-sama bertumbuh menjadi murid Kristus. Jadi sama-sama memberikan dorongan. Kalau dia salah kita tegur, kalau dia mulai malas kita ingatkan. Supaya bertumbuh rohaninya, sama-sama bertumbuh. Jadi jangan tersinggung ya kalau ditegur. Ya, tapi saya mah mengerti dok. Ya saya mengerti. Kadang saya suka ingatkan jemaat, ibadah nggak hari ini? Terus jawabannya agak ini, saya mah nggak sakit hati. Biar aja, saya mah tugas saya menanyakan apakah dia sakit atau apa, saya harus tahu. Ya. Jadi kalau di komunitas ada yang lemah, ada yang kekurangan, itulah kesempatan kita menolong mereka. Kita nggak bisa membantu semua orang di sini, nggak bisa. Tapi dalam komunitas bisa nggak? Bisa. Lakukan itu dewasa. Itu proses pemuridan, itu proses kedewasaan. Ayo kita sama-sama dewasa. Ya, sudah sadar kesalahan kita. Ayo melangkah. Sampai ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sehingga sampai apa katanya? Satu hati. Satu suara. Kata satu tidak bisa terpisahkan. Sehingga jemaat di sini ketika menjadi murid, kita nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada. Saya tidak akan meninggalkan Kristus. Saya tidak akan meninggalkan gereja ini. Saya bertumbuh di sini. Saya percaya di tempat ini. Saya tahu itu. Tidak mudah meninggalkan. Karena satu. Ternyata di dalam Roma pasal 15 ini juga. Ini maklum baru ini. Yang ketiga, kenapa komunitas menjadi penting? Karena disitulah sarana penjangkauan jiwa yang efektif. Ya, karena kita nggak bisa keluar, apalagi di Padang. Diam-diam ya. Ya, di Padang kan beda ya. Saya udah beberapa kota melayani. Di Padang ini yang paling hebat. Orangnya harus hati-hati. Hati-hati kalau bicara. Iya. Tapi kalau komunitas, ya kita bisa aja ya. Komunitas ini, yuk ikut yuk. Ini adalah sebuah kendaraan komunitas itu. Saya bilang,
Komunitas adalah sebuah kendaraan supaya membawa jiwa-jiwa itu datang ke gereja. Karena banyak orang tidak mau diajak, ayo ke gereja, enggak. Betul? Kita berani itu ngajak ke gereja yuk. Tapi kalau saudara dan saya punya komunitas, aja dulu di komunitas itu, bersatu dulu. Dan itu yang terjadi. Luapan jiwa-jiwa yang saya dapatkan. Mereka datang satu-satu. Dia suka masuk komunitas ini. Sampai tadinya cuma 5, 10, 12, sekarang saya 20-an satu komunitas. Saya bilang ini gak bisa, harus dimultiplikasi. Dari mana? Pekerjaan Tuhan. Ketika kita mau dimuridkan. Ketika kita mau menjangkau mereka. Tuhan mendatangkan orang-orang yang diselamatkan setiap hari. Amin. Lihat firman Tuhan ini. Dalam Roma 9 ayat yang 9 sampai dengan 12. Di sana ada kata berulang bangsa-bangsa, semua bangsa, segala suku bangsa. Itu menyatakan target kita di dalam penjangkauan. Bukan hanya memilih suatu suku. Saya harus suku Tionghoa saja. Saya harus suku Nias saja. Saya harus suku Mentawai, suku Jawa. Wah, jadi masing-masing satu suku Jawa, satu suku Sumatera, suku Batak, nanti suku lagi. Wah, tapi di situ ada nggak tulis bangsa, bangsa, semua bangsa, segala suku bangsa. Apa yang dilakukan mereka? Semua itu. Targetnya jelas. Selanjutnya dibaca nanti dalam ayat itu firman Tuhan. Bangsa Yahudi memuliakan Allah di antara bangsa-bangsa lain. Berarti kita harus masuk kepada bangsa-bangsa lain. Jangan kita merasa, aduh risih nih, saya ada di bangsa ini. Duh risih nih, gak usah. Bangsa Yahudi memuliakan Allah di antara bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain bersukacita dengan bangsa Yahudi. Ada apa? Kerukunan. Ada kesatuan. Betul? Bangsa Yahudi dan bangsa lain. Semuanya bersama-sama akhirnya memuji Allah dan diselamatkan. Melalui apa? Melalui apa? Komunitas. Komunitas kita di gereja ini dan gerakan kita di Kalam Kudus seluruh Indonesia adalah cross. Yang mencakup, ya, yang mencakup ada 5 cross itu singkatan dari apa? C-nya? Care, reach, over, study, serve. Yang berarti mulai dari care dulu, ya, dari kepedulian, menjaga, merawat antara anggota tubuh Kristus sampai menerapkan gaya hidup saling melayani. Pada akhirnya komunitas kita ini membawa kepada gereja para pelayan. Karena sudah dimuridkan, sudah diproses, sudah diperlengkapi. Nah ini Muse, ini dari cross kami, dia melayani. Muse, dari cross saya kirim pelayan. Ya, sukacita enggak? Tidak akan pernah ada kesulitan pemimpin gereja. Tidak akan pernah kesulitan akan pelayan Tuhan ketika semua masuk di dalam pemuridan. Mari sekarang kita meningkatkan kualitas rohani kita menjadi murid Kristus yang militan dan radikal dalam arti yang positif, ya, punya semangat, punya pengabdian. Yang kedua, bukan hanya meningkatkan kualitas rohani, tetapi yang kedua juga rindu menjadi murid Kristus yang dewasa. Yang mau masuk dalam komunitas cross agar dapat memanifestasikan kasih Kristus. Mari melangkah keluar dari zona nyaman. Mereka yang belum punya cross, mereka yang belum tergabung dalam komunitas, jangan sendirian. Melangkah keluar dari zona nyaman. Ingat perkataan ini. Kapal aman di pelabuhan, tetapi bukan itu kapal dibuat.
Coba ulangi. Kapal aman di pelabuhan. Tapi bukan itu kapal dibuat. Tahu artinya? Memangnya kapal itu tuh kalau dibuat sama orang yang buat kapal, buat kapal. Udah trok aja di pelabuhan gitu. Hah? Itu dibuat oleh pembuatnya? Enggak. Supaya bawa apa? Penumpang. Bawa apa? Bawa barang. Betul nggak? Sama dengan kita loh. Kita diciptakan Tuhan di dunia ini, keberadaan kita masih di dunia ini. Bukan di zona nyaman. Bukan sendirian. Tapi punya target menjangkau jiwa-jiwa dan diri kita sendiri dimuridkan. Ya, kapal aman di pelabuhan. Tapi bukan itu kapalnya dibuat. Kadang ada orang yang nggak mau ikut cross, nggak aman, susah lah. Nanti ada gesekan, ada ini. Memang firman Tuhan nggak bilang dulu. Besi menajamkan, manusia menajamkan, saling menajamkan. Betul nggak? Iya, positif dong. Ya pasti dia ada positifnya buat saya. Walaupun orang mengatakan begini, iya bagi saya pasti ada positifnya. Nah itu, ya kita semua, keberadaan kita, mari kita masuk dalam komunitas. Gereja kita sudah ada, cross. Dan setiap minggu sudah ada di sini dinyatakan saya CL-nya, saya cross ini. Lihat, Pak Sutri ada, yang perempuan ada, pria ada, sampai dengan anak-anak ada. Ini kegiatan pemuridan kita, bukan program gereja. Dibutuhkan keberanian untuk melangkah jika kita ingin melihat sebuah perubahan. Kalau kita mau berubah, ayo dibutuhkan keberanian untuk kita melangkah. Yes, saya mau masuk komunitas. Amin. Terakhir, silakan nyalakan sebuah video sebagai penutup khotbah saya dan ini kiranya bisa menginspirasi kita semua. Silakan. Hai, ini keluarga saya. Kenalkan, ini papa saya, mama saya, kakak saya, paman saya, dan ini kakak saya yang satunya lagi. Setiap minggu pagi, kami sibuk bersiap-siap untuk ke gereja. Ya, keluarga kami, keluarga yang bahagia. Kakak saya sangat menyayangi saya. Bahwa sesibuk apapun kita harus tetap punya waktu untuk bertumbuh di dalam Connect Group. Nah, yang ini kakak saya yang satunya lagi. Ia orang yang sangat minder. Ia tidak mau ikut CG karena minder. Namun ternyata CG adalah tempat di mana setiap orang diterima apa adanya. Sekarang dia punya banyak teman. Kalau mama lain lagi. Ia tidak mau ikut CG karena merasa tidak tahu banyak tentang Alkitab. Nah, ternyata ketika mama mau ikut CG, mama menemukan bahwa ia tidak sendiri. Ada banyak anak-anak Tuhan lainnya yang juga masih belajar. Kata mama, belajar mengenal Tuhan itu seumur hidup loh. Kakak saya yang ini juga tidak mau ikut CG karena ia merasa belum siap. Namun, justru ketika ia ikut CG, ia dipersiapkan. Nah, yang ini saya nggak mau ikut CG karena CG itu nggak seru. Tapi itu dulu, ternyata Connect Group itu seru banget. Ini paman saya, dia dulu tidak mau ikut CG karena ia sulit percaya dengan orang-orang. Ia lebih senang menyendiri. Ternyata di Connect Group, ia justru menemukan teman sejati. Connect Group juga paman menemukan bakatnya loh. Ia ternyata mahir di bidang musik. Kata papa, setiap orang dipanggil tidak hanya untuk menjadi jemaat, melainkan menjadi keluarga di dalam rumah Tuhan. Nah,
Ini keluarga saya. Keluarga yang tidak sekedar menghadiri ibadah hari Minggu, tapi benar-benar tertanam dan bertumbuh di dalam Connect Group. Loh, Ma, Chelsea mana? Ya, mari kita sama-sama sekarang. Apakah kita mau melangkah dengan berani? Tuhan, aku mau masuk. Dimuridkan di dalam komunitas. Terutama adalah cross yang ada di gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami diingatkan kembali. Bahwa dimuridkan tidak bisa di hari Minggu dalam waktu 2 jam. Tetapi kami perlu dimuridkan di dalam komunitas yang selalu setiap minggu, setiap hari Rabu ada di tempat ini. Tuhan jangan biarkan kami terus terlena dengan kesendirian kami. Merasa kami bisa hidup tanpa harus ada dalam komunitas. Tapi sesungguhnya Tuhan, waktu berlalu dan kami membutuhkan orang-orang di sekitar kami. Kami perlu bertumbuh, kami perlu dimuridkan. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini di mana kami tahu sekarang bagaimana pentingnya komunitas untuk kami diproses menjadi murid dan siap untuk melayani. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.